Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Ali dalam mengaku pelajaran hikmah. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran kimia, yaitu tentang materi dan perubahannya. Kalian di sini akan memahami ya, apa yang dimaksud dengan materi dan perubahannya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang materi dan perubahannya, kita mau tahu dulu dalam pelajaran kimia sebenarnya apa kata itu kimia. Nah, kimia orang menggambarkan bahwa yang sesuatu yang menakutkan, yang sesuatu yang membahayakan. Ya, ternyata tidak. Kimia itu berasal dari kata materi. Ini materi. Nah, kata kimia itu sebenarnya materi. Jadi ilmu yang mempelajari materi itu yang disebut dengan ilmu kimia. Ya, jadi ilmu yang sini adalah namanya ilmu kimia. Itu sama dengan materi. Nah, jadi yang dikatakan gambar orang bahwa kimia itu menakutkan hanyalah sebuah materi. Nah, hari ini kita membahas tentang materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi itu apa? Nah, dikatakan materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, ini dikatakan materi. Ada ruang, ada massa. Nah, ini materi. Jadi di sini kita akan membahas segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini disebut dengan materi. Nanti dalam ilmu kimia ini kita akan mempelajari apa yang dipelajari dalam ilmu kimia, apa yang dipelajari dalam materi. Itu adalah komposisinya, strukturnya, sifat-sifat materinya, kemudian perubahan-perubahan materi diserta dengan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Ini kita bahas ya. Oke, pertama materi tadi dikatakan sifat materi. Nah, sifat materi itu ada dua. Ada disebut dengan sifat ekstensif, yaitu sifat yang hanya bergantung kepada jumlah, misalkan massa dan volume. Ini sifatnya, ya, sifat materi. Ada sifat ekstensif, yaitu membahas tentang massa, bergantung pada massa dan volume. Yang kedua adalah sifat intensif. Ya, sifat intensif ini yaitu sifat yang tidak tergantung kepada jumlah. Contoh, rasa, warna, titik leleh, titik kuku, ya, kelarutan, kekentalan, segala macam. Ya, ini sifat intensif dan sebagainya. Ya, ini sifat dari materi. Nah, kemudian kita membahas lagi berikutnya adalah klasifikasi materi. Ya, materi. Klasifikasi materi ini terbagi dua. Ya, terbagi dua. Klasifikasinya berdasarkan komposisi kimianya. Yang pertama adalah zat tunggal. Ini yang kedua adalah campuran. Materi tadi terbagi dua, klasifikasinya zat tunggal dan campuran. Apa itu zat tunggal? Yaitu zat yang terdiri dari satu materi saja, terbagi lagi menjadi unsur. Zat tunggal tadi terbagi dari unsur dan senyawa. Nah, unsur lagi ini terbagi lagi, ya, terbagi lagi tiga. Ya, unsur logam, metaloid, dan non logam. Nah, ini zat tunggal tadi yang terdiri dari satu materi saja, yaitu unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah ya, zat tunggal yang sederhana, yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ini dikatakan unsur. Ya. Zat yang sederhana, ya, zat tunggal yang
tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Ini unsur. Unsur terbagi tiga: logam, metaloid, dan non logam. Logam, kita ketahui bahwa logam, lihat di sini kita tulis logam. Gimana sifat logam? Sifat logam adalah yang pertama, ya, mudah ditempa, kemudian titik didihnya atau titik lainnya tinggi, ya, kemudian mengkilap. Ya, ini sifat-sifat logam. Contoh logam adalah, misalkan, ya, saya ambil lambangnya saja, Ag misalkan, ini lambang dari perak, ya, ini logam. Kemudian air raksa. Nah, air raksa ini adalah logam juga, tapi wujudnya cair. Di alam ini ada unsur, ada 118 unsur yang wujudnya cuma satu, logam itu adalah cair. Contoh adalah air raksa. Lainnya adalah wujudnya padat. Ya. Perak, air raksa, misalkan tembaga, cipu, dan sebagainya. Zn, seng misalkan, banyak ya unsur logam. Kemudian metaloid. Nah, metaloid ini contoh, metaloid adalah silikon. Silikon termasuk metaloid. Arti metaloid ini adalah, ya, bahwa ciri-cirinya seperti logam, tapi bukan logam, masuk kepada non logam. Maka dia peralin, pertengah-tengahan. Metaloid ini peralihan nih antara logam dengan non logam. Jadi seperti titik didihnya itu nilainya sangat tinggi sekali, sama seperti logam, tapi bentuknya bukan logam. Ini namanya metaloid. Contoh lain adalah misalkan boron atau germanium juga termasuk. Ya. Kemudian ada non logam. Non logam ini adalah yang bukan logam. Ya. Contoh banyak sekali yang bukan logam. Ya. Sifat dari non logam ini adalah bersifat rapuh. Ya, kalau ada wujud padat, ya, atau wujudnya gas, ya. Kemudian titik didih, titik ini, titik lainnya rendah. Oke. Nah, ini sifat-sifat dari non logam. Contoh adalah misalkan hidrogen, oksigen, nitrogen, ini wujudnya gas semua. Atau yang wujudnya padatan, misalkan fosforus atau belerang. Nah, ini saya sebut simbol-simbol saja. S itu adalah belerang. Ya, sulfur. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari unsur. Nah, berikutnya yang kedua adalah zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu apa? Yaitu senyawa itu adalah gabungan dua unsur atau lebih, ya, yang dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya, unsur-unsur pembentuknya. Contoh misalkan hidrogen dengan oksigen, ini unsur hidrogen bereaksi dengan unsur oksigen. Nah, contoh ya. Lalu contoh, misalkan air. Air termasuk senyawa, yaitu unsurnya adalah hidrogen dan oksigen, yang akan membentuk air. Ya, hidrogen dan oksigen, H2O. Nah, cirinya yang membedakan adalah kalau kita pisahkan senyawa dengan unsur-unsurnya, beda dengan pembentuk unsurnya tadi. Misalkan tadi hidrogen, gas hidrogen ini cirinya adalah gas tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Kemudian gas oksigen gasnya tidak berasa, tidak berbau, sehingga menghasilkan nanti air H2. Beda lagi sifatnya. Ya, ini contoh dari air. Berikutnya adalah garam dapur. Ya, garam dapur. Nah, garam NaCl, unsurnya Na, unsurnya dan Cl. Nah, garam dapur ini adalah senyawa, ya. Rumus kimianya adalah NaCl dari logam Na, logam natrium, dan gas klorin. Kalau dipisah-pisahkan, unsurnya ini akan berbeda sifatnya. Contoh, natrium sifatnya beracun. Kalau misalkan di dalam air akan timbul ledakan. Ya, wujudnya logam. Ya. Kemudian Cl ini adalah gasnya gas beracun, berwarna kekuning-kuningan, bau menyesakkan. Kalau dipisahkan menjadi berbahaya, beracun. Tapi kalau menjadi satu kembali menjadi senyawa, itu
tidak beracun seperti garam yang kalian makan. Ya ini. Jadi garam yang kalian makan itu tidak beracun dalam tubuh kita. Kalau dipisahkan unsurnya, sifatnya jadi racun. Nah ini senyawa. Nah berikutnya adalah ini contoh-contoh senyawa. Misalnya lagi misalkan glukosa, glukosa C6 H12O6. Nah unsurnya adalah C, H, dan O. Nah ini masing-masing beda lagi unsur pembentuknya. Karbon itu warnanya hitam, ya. Hidrogen ini wujudnya gas, oksigen ini wujudnya gas. Sehingga kalau bersatu menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, namanya glukosa. Ya, monomer dari karbohidrat. Monomer dari karbohidrat. Apa itu monomer? Unit terkecil dari ya glukosa tadi apa? Unit terkecil dari karbohidrat. Nah, ini termasuk zat tunggal, unsur dan senyawa. Berikutnya kita masuk kepada campuran. Campuran itu adalah dua zat atau lebih yang masih dapat dibedakan zat pembentuknya. Ya, terbagi dua, campuran terbagi dua. Yang pertama adalah campuran homogen. Homogen. Ya, campuran homogen. Yaitu campuran homogen apa? Campuran yang serba merata setiap campurannya itu. Ya biasanya ada pelarut, ada apa. Disebut dengan juga homogen ini adalah campuran larutan. Ya, ini masuk disebut dengan larutan. Campuran yang serba merata. Homogen. Ya tadi larut campuran adalah terdiri dari dua. Ya, campuran homogen. Apa itu campuran homogen? Yaitu campuran yang pada setiap bagiannya tersebar secara merata. Nah, istilahnya ada disebut dengan larutan. Ya. Nah, ini campuran homogen termasuk larutan. Campuran yang bagiannya tersebar secara merata. Terbagi lagi homogen. Ya, ada namanya larutan, tapi walaupun wujudnya padat. Kalau dia dikatakan wujudnya padat itu paduan logam alias. Ya, paduan logam itu masuk kepada larutan tapi wujudnya padat. Nah, jadi dikira larutan itu wujudnya cair, tidak. Jadi namanya larutan itu termasuk dia ada wujudnya padat, ya, alias itu paduan logam itu masuk kepada campuran homogen. Ya, misalkan perunggu misalkan. Ya, itu masuk pada alias tadi. Jadi tidak lihat lagi kita mampu bagainya mana unsur yang lain. Ya, ini campuran homogen. Kemudian ada wujudnya cair. Ya, kalau wujudnya cair misalkan air gula dilarutkan dalam air, jadi larutan gula. Garam dilarutkan dalam air, jadi larutan garam. Nah, ini contoh ya. Kita tadi larutan, ya, larutan gula. Kemudian larutan garam. Nah, ini wujudnya cair. Nah, berikutnya adalah wujudnya gas. Nah, gas ini termasuk udara. Udara masuk kepada campuran homogen. Tidak bisa kita bedakan lagi mana nitrogen, mana oksigen, yang mana unsur-unsur yang lain yang wujudnya gas tadi. Tidak bisa kita bedakan. Ya. Maka pada bagian setiap bagian itu tersebar secara merata. Ini wujudnya gas, udara. Ya, udara. Masuk ke sini tadi paduan logam. Ya, ini masuk kepada campuran homogen. Nah, berikutnya adalah campuran sifatnya heterogen. Heterogen. Nah, apa itu campuran heterogen? Yaitu campuran yang tidak tersebar secara merata. Nah, contoh terbagi lagi, heterogen terbagi ada namanya koloid dan suspensi. Nah, koloid itu ya, bagaimana ciri-ciri koloid?
Koloid ini sebenarnya kelihatan seperti homogen, padahal dia sifatnya adalah heterogen. Contoh, koloid susu. Susu ini kita nggak bisa melihat lagi mana airnya, mana susunya, ya, terdiri dari beberapa, ada proteinnya, ada lemaknya di situ. Jadi nggak bisa lagi kita lihat. Ya, ini tapi sifatnya heterogen, artinya dapat disaring dengan penyaring ultra namanya. Dia dikategorikan masuk kepada campuran heterogen. Ini koloid, namanya koloid. Susu agar-agar, ya, ini masuk kepada koloid. Jelly misalkan, ini masuk kepada koloid, tapi sifatnya adalah sifat heterogen, ya. Kemudian suspensi. Suspensi ini adalah kita masih melihat, ya, perbedaan antara zat terlarut dan pelarutnya. Ada pembatasnya antara terlarut dan zat terlarutnya. Contoh suspensi adalah misalkan air teh yang disaring misalkan, atau kopi yang disaring. Nah, atau pasir dengan air. Nah, ini dapat disaring, dapat dipisahkan dengan penyaring biasa, ya. Beda dengan koloid. Kalau koloid dia hanya penyaring ultra namanya. Dengan menggunakan mikroskop ultra itu baru kelihatan partikel-partikelnya, ya, partikel zat terlarutnya dan larutnya. Nah, inilah klasifikasi materi yang sudah dibahas kali ini. Sampai di sini dulu materi kita, pembelajaran tentang materi dan perubahannya. Untuk sesi berikutnya kita akan melihat perubahan materi. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.